spill gitu. Syai' wa yajuzu, dan boleh. Apa yang diperbolehkan? Kalau ketemu gitu makanya jadi fa'il itu yang diperbolehkan. Kayak yajibu, yahrumu, itu yang jadi fa'il yang diwajibkan, yang jadi fa'il yang diharamkan. Lalu yajuzu al-mashu, boleh mengusap alal khufain, mengusap di atas dua khuf, seperti sepatu khusus, biasanya terbuat dari kulit hewan. Belakangan boleh terbuat lagi dari yang lainnya, kulit palsu, kan ada kulit palsu, atau dari apa? Badalan an ghuslir rijlain, badalan sebagai ganti. An daripada ghuslir rijlain, membasuh dua kaki. Fil wudu'i, di dalam wudu. Boleh ngusap sepatu ganti basuh kaki, berarti nggak perlu copot sepatu. Tapi ini sepatunya namanya khuf, sepatu khusus, seluruhannya tertutup kecuali lubang buat masukin kaki. Kalau tertutup semua nggak bisa. Wasyart ini sering ulang-ulang kan, di Safinah juga ada kan? Ada nggak di Safinah? Betul kali ada. Oh, ada pengaita yang enggak. Wasyartu jawazil masih, dan syarat bolehnya mengusap ada beberapa syaratnya. Enggak langsung boleh mengusap aja, tapi ada syaratnya. Yang pertama, ayyal basahu ala taharatin kamilatin. Menggunakannya, syarat pertama, menggunakan khuf ini ala taharah kamilah, di atas suci yang sempurna, alias dia setelah bersuci. Menggunakannya ketika sudah bersuci, setelah sebelumnya bersuci secara sempurna, alias udah mandi, udah wudu, baru dia pakai sepatu. Baru kedepannya boleh ganti daripada basuh kaki, kalau mau wudu lagi tinggal ngusap sepatu. Syarat yang pertama itu. Syarat yang kedua, wa ayyakunal khuffu tahiran qawiyan. Khufnya mesti suci. Kalau terbuat dari kulit, baik misalkan kulit bangkai, ya, boleh kan terbuat dari kulit bangkai? Boleh, pastinya. Banyak apa? Oh, GR dulu kan ya. Terbuat dari kulit bangkai, misalkan kulit buaya, tapi udah disamak dahulu, sudah ditadbik, sudah disamak di proses pembuangan sisa-sisa kulit itu dari daging dan lain sebagainya. Yang tinggal misalnya kulitnya doang. Orang mau bikin kan, orang mau bikin duduk itu disamak dulu kan. Kan lumayan kalau dagingnya masih bisa disemprot lagi. Harus suci. Gitu. Suci berarti udah disamak tadi. Atau kalau dia mutan najis, kecipratan najis, sepatunya harus disucikan dengan cara dibasuh. Qawiyan, dan juga qawi, kuat. Tahiran qawiyan. Jadi apa tahiran? Ini siapa namanya? Baru kayaknya. Pati. Jadi apa tahiran? Aja. Posisinya si tahiran. Wa ayakuna tahiran wa ayakuna al-khuffu tahiran qawiyan. Tahiran jadi apa? Ahsan. Makanya i'rabnya ya. Syarat yang kedua, khufnya harus suci dan kuat, nggak boleh gampang rusak. Gitu. Karena itu biasanya digunakan untuk safar. Dulu kan nggak ada sepatu yang model kita sekarang kan, sepatu boot apalagi nggak ada sepatu boot. Ya. Maka dulu modelnya khuf dari kulit.
kulitnya yang kuat supaya dipakai dengan medan trek apapun itu berjalan kaki dia kuat, nggak gampang rusak. Kalau yang 15 ribuan nggak kena. Yang ketiga, yumkinu mutaba'atul masyi alaihi lil musafiri fil hajah. Ini sebenarnya sama aja dengan kowi dijelaskan. Syarat yang ketiga, khufnya itu yumkinu mutaba'atul masyi, memungkinkan dia untuk tatabuk, mengikuti atau berkesinambungan dalam berjalannya orang yang jalan itu menggunakannya. Jadi digunakan jalan kuat bagi orang musafir fil hajah, yang safarnya itu atas ada kebutuhan yang mubah. Itu tadi kalau yang murahan, yang gampang rusak tidak kena, tidak boleh rukhsah gunakan menyapu atau mengusap sepatu sebagai ganti daripada membasuh kaki. Yang ke berapa? 4, 2, 3, 4, 5. Syaratnya satiran li mahallil ghasli la minal a'la. Satiran. Syaratnya sepatu atau khufnya juga harus satiran, satir, bisa menutupi. Satir kan menutupi. Menutupi apa? Warnaku. Menutup. Li mahallil ghasli, menutup apa yang ditutup? Tempat yang dibasuh, yaitu kaki. Dia kan gantiin basuhan kaki, maka sepatunya sebagai syarat untuk dia boleh mashu alal khufain adalah sepatunya menutupi kaki. Kaki yang mana? Yang mahallul ghusli, tempat basuhan, berarti sampai mata kaki. Khufnya harus sampai mata kaki. Memang gambarannya rada sulit karena jalan praktek nanti nggak ada yang pakai khuf kan di sini. Ini kan selalu menutupnya tempat dibasuhnya la minal a'la, bukan dari bagian atas, alias bagian atas mana tempat lubang masukin kaki. Jangan mentang-mentang syaratnya harus tertutup tapi kututup semua, nanti masuknya gimana kaki? Nggak bisa. Jadi maksudnya tertutup kecuali lubang yang buat masukin kaki. Jangan terlalu letterlek gitu memahami teks. Itu syarat-syaratnya. Ada pertanyaan yang itu tuh syarat buat khufnya, buat sepatunya. Itu kalau di Darul Mustafa dijual, kalau saya nggak salah harganya antara 2.000 real atau 3.000 real. Kadang-kadang buat oleh-oleh. Kemarin itu tuh masa maaf, sekarang orang juga cari aja. Kan saya nggak beli itu, punya duit. Buat oleh-oleh. Ya ada pertanyaan sponsor? Ya ada? Kalau di Indonesia itu masih ada yang jual. Di mana? Di Indonesia. Kayaknya kalau dicari di Shopee ya. Iya, kayak benar. Maksudnya seluas Indonesia ini dipelajari terus. Itu pun di Yaman ya. Sebenarnya hakikatnya dijual itu bukan untuk betul-betul dipakai. Dipakai yang buat musafir gitu. Pertama orang udah nggak ada yang musafir di gurun jalan kaki, jarang banget ya. Ke otak jarang banget. Pakai mobil, pakai motor. Jadi hajat akan khuf itu berganti. Tapi kenapa masih ada khasanah? Kita nggak tahu ke depan gimana. Apa ada serangan alien? Akhirnya ulu latah ini kita kembali ke zaman dulu lagi kan kayak di film-film gitu. Akhirnya begitu. Jadi kita nggak tahu. Allah yang nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kenapa dijaga? Jadi satu kita nggak tahu. Kenapa masih dijual? Kenapa masih dijual? Karena untuk menjalankan sunnah, paling tidak seumur hidup sekali kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperbolehkan diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kalau ditanya di Indonesia masih ada kayak jual, saya kira dari ujung Sabang sampai Merauke masa nggak ada 1-2 yang menjual. Kan fikih ini dipelajari di seluruh Indonesia. Pastinya ada yang kepikiran. Nah itu seharusnya jadi apa? Kalau ente masih bertanya-tanya kan berarti nggak banyak yang jual. Jadi peluang buat ente.
Ya, bikin gimana cara? Oh, syarat-syaratnya udah ada di sini. Buatnya dari kulit. Gimana caranya ya? Boleh ngambil sampel dulu, nanti produksi sendiri, nanti jual di Shopee. Sunnah. Siapa yang belajar fikih tidak mengamalkannya? Oh, ya kan? Jadi peluang. Ya, ada lagi? Tanya? Tidak ada. Baik, lanjut. Selanjutnya wa ayan ja'ahul muqimu ba'da yaumin wa lailatin, dan jadi ada dua orang yang pakai khuf tipe. Ada yang mukim, ada yang musafir. Nah, mukim berarti dia memang menetap, mau nginep kayak apa pokoknya menetap dia, tidak langsung dalam safar. Ada yang menggunakannya ketika safar. Kalau kita ini kan semua mukim, ya kan? Nggak ada yang lagi safar kan? Mukim. Maka kalau kita pakai khuf harus ayyanza'ahul muqimu ba'da yaumin wa lailatin. Seorang yang mukim harus melepas itu dia punya khuf kalau mau wudhu lagi ba'da yaumin wa lailatin, setelah 1 hari 1 malam, 24 jam. Setelah 24 jam harus dilepas, alias durasi dikasih rukhsah keringanan boleh mengusap khuf sebagai ganti dari membasuh kaki adalah untuk yang mungkin 1 hari 1 malam. Setelah itu kalau mau dapat rukhsah lagi, lepas dulu, wudhu lagi baru sempurna, pakai lagi. Dapat lagi dari ulang lagi. Gitu. Karena kan dia udah cepat lepas, pakai lagi. Gitu. Sehari Ustaz ya? Hah? Nanti kalau udah lepas pakai lagi sehari lagi. Sehari lagi terus begitu durasinya, nama sehari lagi, kalau pakai lagi lepas lagi sehari lagi, lepas lagi sehari lagi, sampai body pol itu. Begitu. Itu buat mukim. Kalau buat yang musafir, wal musafiru safara qasrin ba'da thalathati ayyam bilayaliha. Dan untuk musafir paling minimal safar qasir, safar yang pendek, perjalanan yang pendek, ba'da thalathati ayyam, yaitu boleh membukanya setelah 3 hari bilayaliha, dengan malamnya. Jadi safar qasir yang membolehkan jamak, yang membolehkan jamak bukan qasar. Oh, afwan ini bukan safar qasir, tapi safar qasrin, safar yang membolehkan qasar. Nah, berarti hitungan masafah 2 hari 2 malam. Rihlatain, itu yang qasar. Itu berarti perjalanan yang panjang di hitungannya. Ba'da salasati ayyam. Berapa meter ya kalau di compare dalam berapa meter, berapa kilometer? Berapa kilometer? Pokoknya kalau ke Bandung udah jadi. Tapi berapa kilometer saya lupa tuh. 80 lebih ya. Ya 80 sekian gitu, itu kan lupa detailnya gitu. Kalau udah ke Bandung udah jadi 90 udah jadi berarti. Sehingga saya 80 sekian gitu ya. Saya lupa berapa pasti. Pokoknya kalau hitungan orang dulu 2 hari 2 malam. Karena dulu jalan kaki kan. Soalnya kan udah tahun ini udah ada apa? Bukan yang ke Bandung cuma kereta cepat itu. Ke Bandung. Itu. Ya, kalau yang itu yang safar, itu kalau yang safar seperti itu 3 hari 3 malam durasi. Itu udah 3 hari 3 malam lepas lagi, lanjut lagi pakai lagi. Ya, kita kalau nanti ada kesempatan ketemu orang yang namanya khuf, boleh sekali-kali dimakan. Buat 1 kali sholat. Mungkin juga nggak apa-apa ya. Begitu. Lalu dari mana hitungannya 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu? Wabtida'ul muddah, permulaan durasi tersebut adalah minal hadasi ba'da lubsin, dari mulai hadas setelah menggunakan khuf. Alias kan kita menggunakan khuf syaratnya harus setelah kita bersuci secara sempurna, habis wudu baru gunakan khuf. Nah, dimulai hitung 1 hari semalam ketika kita udah berhadas lagi waktu pakai khuf.
Jadi habis wudu pakai khuf, tungguin kapan kentutnya. Atau nggak kapan sentuhan, misalkan karena tidak sengaja dengan perempuan atau buang air kecil karena sebabnya batal tuh hadas. Dari situ mulai 1 hari 1 malam buat mukim, 3 hari 3 malam buat musafir. Minal hadasi ba'da lubsi, setelah daripada mulai hadas setelah menggunakan itu khuf. Fa'in masaha hadaran summa safara aw akasa atamma masha muqim. Kalau dia menyapunya, mengusapnya itu hadara muqim, alias dia lagi dalam keadaan muqim, hadir, bukan lagi musafir. Kayak ente nih, pakai khuf, lalu ente mengusap ngambil rukhsah, tidak mau bilas, lepas khuf, nggak mau bilas kaki, maunya mengusap khuf doang. Maka setelah itu kemudian ente ada niatan mau safar, pulang kampung misalkan atau jalan kemana safar. Bagaimana satu itu kan baina wa baina. Mungkin dia pertama ini habis itu kita safar. Kalau mau pakai khuf durasinya berapa lama? Misal 1 hari 1 malam apa 3 hari 3 malam? Jawabnya atamma mashamuki. Dia lanjutkan durasinya mashamuki. Sebatas durasinya diperbolehkan mengusap atas khuf buat orang yang mukim, alias 1 hari 1 malam. Walaupun dia kemudian niat safar. Jadi kalau dia ada dua-duanya, awalnya mukim lalu pengen safar, durasinya cuma 1 hari 1 malam. Ngelanjutin gitu juga, bukan dari awal lagi. Gitu. Jadi dianggap mukim lah. Begitupun sebaliknya, tadinya lagi safar, betah di tempat persinggahan, mau mukim, contoh dari kemang desa atau gimana apa, mau mukim, maka disempurnakan juga durasi mukim 1 hari 1 malam sama. Itu nggak boleh lanjutin 3 hari 3 malam. Itu, ya, kebalikannya begitu juga. Au akas atau sebaliknya. Itu. Lanjut, habiskan. Wa yusannu. Satu lagi banyak. Iya. Bisa itu kalimat apa dulu? Ilmu doa. Butuh fa'il nggak dia? Enggak. Kenapa nggak butuh fa'il? Majhul, butuhnya bagus. Wa yusannu, dan disunahkan. Apa yang disunahkan tuh naibul fa'il? Mashu a'lahu wa asfalihi. Mengusap a'la, mengusap bagian atas khuf, wa asfalihi, dan juga bagian bawahnya, wa akibihi, dan bagian akibnya, bagian belakang tumit. Khututan marratan, khututan apa ya? 1 kali usap begitu, khutut 1 kali arahan, marratan sekali. Jadi satu. Mengusap atasnya, mengusap bawahnya, mengusap akibnya, diusap. Sebenarnya cukup atasnya doang. Aslinya cukup atasnya doang, tapi disunahkan semua. Boleh, sunnah. Usap dengan air ya, dengan air. Kan dia ngusapnya pakai air. Seperti kita ngusap rambut ketika wudhu. Tapi jangan guyur, lepet. Wal wajibu mashu adna syai'in min zahiri a'lahu. Yang wajib, kalau mau wajibnya doang bukan sunnah, mengusap adna syai'in min zahiri a'lahu, bagian paling kecil atau paling sedikit daripada zahir a'lahu, yang nampak dari bagian atas. Alias jadi kalau dibiasin sama ngusap rambut, maka gini pun jadi. Ini ayat tidak kasih ini doang. Tapi sunnah saya.
Kan belakang kan, ini kan karena ada tangan saya, jadi kalau kaki kan gini. Nah gini nih, ya. Itu titik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Ini lanjut ya. Nawaqidul wudu. Tema selanjutnya hal-hal yang batalin wudu. Ini sama di Safina, sama di Al-Bukhari, sama juga. Qala al-musannif nawaqidul wudu'i arba'atun. Hal-hal naqid artinya sesuatu yang bertentangan alias membatalkan. Hal-hal yang membatalkan wudu ada arba'ah, 4. Siapa namanya? Hadis. Arba'ah jadi apa sih hadis? Nawaqidul wudu'i arba'atun. Arba'ah jadi apa? Orang tahu? Siapa yang tahu? Buat apa? Mantap. Mubtada'nya apa? Mubtada'nya? Mubtada'. Terus al-wudu'i jadi apa? Temennya, mudhof itu tawakil. Ini ya, mudhof. Mantap. Bon. Artinya hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Apa yang 4 itu? Ini berarti kenapa disebut ini? Supaya nggak nanya lagi. Lain daripada ini tak membatalkan wudu. Ini saja batalkan wudu. Nggak ada nanya lagi. Kalau masih awam banget, Pak nanya ini gitu. Terus kalau ngopi batalin wudu Pak, terus nyeker batalin wudu Pak, kan gitu. Ini nggak ada pertanyaan lagi, karena udah tahu 4 ini batalin wudu, selain itu tidak. Apa? Al-awwalu yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini illa mani. Al-kharij adanya yang keluar min ahadis sabilain daripada salah satu 2 jalan, yaitu salah satu daripada 2 jalan. Apa 2 jalan yang dimaksud? Kubul dan dubur. Illa al-mani, kecuali mani. Apapun yang keluar dari 2 jalan tersebut, kubul maupun dubur, hukumnya yang membatalkan wudu. Baik yang normal, air seni, kotoran misalkan, atau yang tak normal, darah, apapun keluar dari situ. Kecuali satu yang keluar tidak batalkan, yaitu mani. Insya Allah. Cuma sulit banget yang keluar mani tapi nggak batal. Jangan dipraktekin. Ini termasuk ilmu yang tak perlu ditakdir. Ya. Baik. Tuh. Yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal, bijununin dengan cara gila, au sukrin atau mabuk, au igma'in atau pingsan, au naumin atau tidur. Keempatnya itu menyebabkan hilang akal. Berarti main slot batalin wudu kan? Main slot kan bikin orang hilang akal. Depo lagi. Kapan menang ini? Jangan jauh-jauh Ustaz. Slot, menjadikan kemenangan. Jauh-jauh, hati-hati. Semuanya nih ya, yang menghilangkan akal daripada gila, mabuk, pingsan, tidur, itu membatalkan wudu. Illa, kecuali ada yang dipakai tadi. An-nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Kecuali tidur orang yang duduk secara mantap di tempat duduknya. Duduk bersila, maaf cakap, duduk terhimpit oleh lantai, tertutup lantai. Nih, silakan duduk. Pancak di lantainya. Sila begini kayak ini. Kalau ente bisa tidur begini tanpa senderan, maka wudu ente tidak batal. Jumatan.
orang udah salam. Gak batal wudhunya, gimana ketinggalan. Jangan dipraktekin, tanpa tahu nggak batalin, wah ngantuk banget begini. Tapi apa namanya, tidur yang demikian tidak membatalkan wudhu. Gitu. Kenapa? Karena ada hadisnya kata Rasulullah yang maknanya kalau mata kebuka, mata itu talinya belakang dubur. Kalau mata kebuka, dubur ketutup. Kalau mata ketutup, dubur kebuka. Jadi dikhawatirkan buang angin ketika tidur terlentang. Tahu berarti kan sering tidur sekamar sama teman banget tuh. Kali ada yang kelar, wah lagi tidur tapi ada suara. Oh, ya bisa aja dong, bukan bisa aja, kemungkinannya sangat besar. Kenapa? Karena mata tertutup, tali belakang kebuka, mata kebuka, tali belakang tertutup. Makanya kalau orang lagi bangun mau kentut pakai usaha, ada tekanannya. Kenapa? Karena mata kebuka itu ketutup, jadi harus dijempol dulu kan. Tapi kalau mata ketutup, udah los aja. Ya, itu. Jadi itu membatalkan wudu. Yang ketiga daripada hal yang membatalkan wudu as-salisu iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Kulit ketemu kulit laki-laki dan perempuan. Lalu saya tanya dulu, jadi sana pohon asal nikah wandi bahasa rotai jadi apa ya Arabnya? Mudhof ilai Arab kan apa? Tanda jarnya kenapa? Iya, musan. Nah, terus kalau dia musana kenapa nggak ada nunnya? Seharusnya kan bahasa rotai. Sama nggak tak nuna. Karena masih bersambung dengan rojul. Apa sambungannya itu, tarkibnya apa? Emang masalah bersambung? Kok kenapa bersambung dengan rojul? Emang rojul jadi apa? Coba. Iya, siapa sebab majrurnya? Mudah penilaian juga, berarti bahasa rotai jadi mudhaf. Nah, mudhaf tak boleh kasih tanwin, baik musanna maupun jamak mudzakkar salim. Dihapus tanwinnya di akhir. Ya, bertemunya dua kulit laki-laki perempuan. Wa yantaqitul labisu wal malmus, dalam yang muktamad penyentuh dan yang disentuh sama-sama batal. Tapi ada pengecualian. Wala yanqudu saghirun aw saghiratun la yushtaha. Tidak batal saghirun, anak kecil, aw saghiratun, atau laki-laki maupun perempuan, la yushtaha, yang tidak jadi tempat syahwat. Masih kecil banget. Sekiranya orang normal seharusnya tidak bersyahwat kepada dia, tidak ada nafsu, maaf, maka itu tidak membatalkan wudhu bersentuhan dengan dia. Wasya'run wasinnun wa dhukrun, tak juga membatalkan. Ini sebenarnya bukan nilai yang lain. Iya betul.
Dan juga tak membatalkan wudu sya'run, rambut. Ente nyentuh rambut perempuan yang bukan mahram tidak batal. Nyentuh sinun, gigi, tidak batal. Nyentuh zufrun, apa zufrun? Apa ini namanya nih? Kuku, tidak batal. Tuh. Coba nyengir. Nggak batal. Ini juga nggak batal. Maka nggak usah dipakai. Semua. Yang batal iltiqa'u basyaratain, bertemunya dua kulit. Kalau bukan kulit tidak batal. Begitu pula tidak batal mahramun binasabin aw radha'in aw musahharatin. Mahram kita yang sebab nasab atau persusuan atau musahharah, mertua dan menantu. Jadi nyentuh mertua tidak batal wudhunya. Salaman enggak apa-apa. Mahram yang lain, adik, kakak, bibi itu tidak batalkan wudhu. Bagi ibu tidak batalkan wudhu. Istri batalkan wudhu enggak? Istri mahram bukan? Kalau bukan mahram istri, kan udah nikah, bukan mahram. Istri kan udah mahram dulu. Istri. Nah, mahram bukan? Bukan. Kenapa? Karena mahram artinya yang haram dinikah. Ente udah nikah, kalau haram bagaimana? Kan ente udah nikah, udah sah. Kalau dia mahram ya nggak sah. Jadi salah kaprah orang berat. Maaf, kita belum muhrim. Alhamdulillah. Sholat di sana di sini. Di sana biasa. Oh di sini aja. Nggak apa-apa. Ya udah dengerin adzan dulu, baru kita lanjutkan lagi. Sholat kita makan bareng-bareng. Kamu kan jadi sih. Ustaz Belaga pakai meneraktir ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي يا 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Hal keempat yang membatalkan wudu adalah ar-rabi'u massu qubulil adami wa halqati duburihi bi batinil kaffi. Massu menyentuh dengan telapak tangan. Kalau tadi lamsu menyentuh dengan bagian kulit mana saja. Pokoknya kulit ketemu kulit. Kalau ini massu menyentuh dengan telapak tangan. Mas lebih merasakan meraba. Ya. Apa yang disentuh yang diraba? Kubulil adami. Kubul, apa kubul? Kemaluan manusia wa halqati duburihi, dan juga lingkaran duburnya, lingkarannya itu. Orang Jawa bilangnya sulit. Ya kan? Sulit sini. Iya, nggak usah dijelasin. Kayak dijelasin, orang udah dikaburin dijelasin. Sulit itu lingkaran dubur, ya. Yang kalau lagi ngeden megar dia. Benar-benar. Ini maksudnya biar ente nggak bingung yang mana, ya kan? Kan nggak mungkin itu ya. Pokoknya yang itu halqat dubur tuh namanya halqat. Halqat tuh lingkaran dubur, lingkaran dubur. Jadi enggak, maksudnya bukan takutnya salah paham apa. Oh, kemaluan dan pantat. Tadi katanya megang ini batal, padahal tidak tahu yang buat duduk nih, daging yang buat duduk. Itu kan orang bilang bokap batal. Nah, kalau disentuh itu, ya, misalnya kita nyentuh punya kita sendiri ini, walaupun tidak ada bajunya, tidak ada yang menghalangi, itu tak batal. Yang batal kalau nyentuh halaqat duburnya, lingkaran dubur tadi yang orang Jawa bilang sulit. Itu maksudnya kenapa kita jelaskan supaya nggak ada salah kaprah. Oh, megang pantat batal, kalau megang pantat kemarin saya belajar mau baju hadronnya sama. Yang batal halaqat dubur itunya aja. Jadi lebih dalam lagi. Udah begitu. Dengan apa? Bibatinil kaffi, dengan bagian dalam kaf. Apa? Telapak tangan. Mana bagian dalam telapak tangan? Sekiranya kalau ente begini, itu yang nggak kelihatan, itulah telapak tangan. Satukan sini. Mana yang nggak kelihatan itu telapak tangan. Kalau masih kelihatan itu bukan telapak, berarti ini itu nggak. Ini enggak. Ini orang kayak iseng, ini nggak batal. Nggak batal. Ada joknya, cuma udah pada tahu males. Gak bisa. Deh. Walah. Itu kalau dijawab kan batal apa enggak? Batal saat kan kencing. Masa tebak-tebakan gampang dijawab, bener gak usah dikeluarin. Ya. Wala yantaqidu al-mamsus. Kalau bertemunya kulit laki-laki perempuan yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal. Tapi kalau ini yang keempat menyentuh kemaluan manusia depan maupun belakang, sulit tadi menyentuh dengan telapak tangan, yang batal cuman yang memegang, yang menyentuh, sedangkan yang disentuh anteng-anteng aja. Gak batal gitu. Santai dia. Sans. Wayan kudu tarjul mayyiti wasadiri. Jangan kira tapi yang batal itu hanya yang sudah besar saja. Mahram bukan mahram. Besar ataupun kecil, hidup ataupun sudah jadi mayat. Kalau ente sentuh dengan telapak tangan kemaluannya atau halaqat duburnya, maka batal gitu. Mau kecil ya, udah gede kan, batal. Sampai kita punya anak, kita udah wudhu, anak kita mungkin harus dipegangin, masih miring. Ada yang lurus, 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 tengok.
Berarti dipegangin sama bapaknya. Batal nggak wudhunya? Batal. Walaupun anak itu ya anak sedarah, kalau sama mahram itu kan batal. Ibunya begitu juga megang. Karena ini beda lagi. Tapi anaknya batal nggak tuh kalau begitu? Udah punya wudhu? Batal, anaknya kencing gua. Beda apa kira-kira? Anaknya kencing dibayangin. Gitu. Udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa mahallul jabbi Allah. Dan tempat terpotong ya. Jabbi itu kepotong di sebagian kemaluannya. Begitu juga wadzakarul maktub. Mahallul jabbi apa ya? Mungkin di kebiri dia. Di kebiri tapi kan ada tempat. Nih, misalkan kebiri. Kalau kepotong, ini kan masih dia menjadi daging lagi kan. Nah kalau kita sentuh kan jadi begini nih, rata dia. Kita sentuh rata ini bakal mahallul jabbi. Begitu juga al-zakar al-maktub. Nggak kepotong semua, nggak kebiri semua, tapi sebagian. Kan masih ada segini. Kan nggak utuh saat dipegang, bakal juga. Tapi udah kepotong semua. Bagian yang jadi rata itu, sentuh situnya, bakal juga. Itu mahallul jabbi. Wala yakulu fardul bahimah. Namun tidak membatalkan wudu fardul bahimah, kemaluannya hewan. Sampai dong abdi kan dimakan tuh. Di rebutan itu kan makan waktu Idul Adha tuh. Mana pedo. Itu kalau manusia walaupun udah dipotong begitu batal. Tapi karena lantaran hewan tidak batal. Walal massu bi ru'usil asabi wa ma bainahuma. Begitu juga tak membatalkan menyentuh dengan ru'usul asabi. Nih ru'us. Yang tadi Anda bilang kan begini, kalau yang nggak kelihatan itu yang nggak kelihatan itu yang membatalkan. Yang kelihatan tidak membatalkan. Karena yang nggak kelihatan dianggap batinul kaffi. Berarti yang bagian atas nih, ini kan atasnya. Nah ini ru'usul asabi namanya, kepalanya, jari-jari. Itu tak membatalkan. Tadi kan kalau nyentuhnya begitu nggak batal. Kalau begini, ini ya jelas kan. Baru begini doang juga batal. Paham? Apa yang tidak begini aja? Kalau bawahnya Ustaz? Hah? Bawahnya ini kan megang bawahnya nggak batal. Ini Iya. apa kita sebut? Biji. Biji kan bisa biji mangga, bisa biji apa? Biji salaknya gitu. Batal. Batal nggak? Batal. Allah masuk ala sayyidina Muhammad. Batal nggak sih? Kalau harus lihat salah lupa. Allah sudah. Seharusnya di sini kalau termasuk akan disebutkan di sini. Allah a'lam. Karena tahil ba'ad ini jadi PR. Kan ada di syarahnya. Tapi zahirnya kalau membatalkan seharusnya disebutkan di sini. Karena yang terpotong aja disebutkan di sini. Sapina nggak disebutin. Mahallul jabbi nggak disebutin. Zakrul maksud nggak disebutin. Soalnya kalau begitu sembarangan juga. Nanti si saya membatalkan. Maka saya ragu. Benar-benar akan saya jawabnya. PR. Insyaallah. Bagus masa. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ada salahnya tuh di sini. Bedanya nazik sama mandi itu apa, terus termasuk membatalkan wudu atau enggak? Karena kan kecuali mandi. Baik, kalau mandi itu sebab keluarnya adalah syahwat yang ringan. Syahwat yang ringan. Kalau satu lagi apa namanya? Ya, itu karena kecapean atau setelah penghujung kencing di keluar. Modelnya sama seperti adonan aci, tapi yang sangat encer. Itu udah tahu dah. Ya, ada yang itu. Pokoknya seperti adonan
Nggak seperti sperma, mohon maaf. Kalau sperma kan putih, kental, kalau dia lebih bening, bahkan kadang keruh kekuningan dikit gitu. Dan sebab keluarnya yang paling penting, sebab keluarnya adalah karena syahwat ringan, syahwat yang tidak sampai inzal. Apa inzal? Keluar mani. Kalau keluar mani kan ada rasa lezat di situ, nikmat. Dengan terlezat bikhuluji, kita merasakan kelezatan dalam keluarnya. Bisa Anda bedain kalau mani. Tapi ada kita bersyahwat, cuma tidak sampai pada derajat itu. Orang bilang klimaks gitu ya. Nah, tapi kita bersyahwat aja. Kalau keluar kita cairan itu namanya mani. Kalau yang karena kecapean tadi bukan madi, wadi. Wadi apa wadi? Wadi. Soalnya bukannya lembah ya artinya. Dulu aneh kepikiran di wadi kan. Tapi aneh ingat wadi kan lembah, kenapa disebut itu? Tapi intinya yang satunya lagi, wadi itu karena kecapean atau penghujung benci. Kalau mazi itu karena syahwat yang ringan, belum sampai puncak syahwat. Kita bisa bedain. Kalau sperma keluarnya dengan adanya kenikmatan di situ. Inzal. Gitu. Ada lagi? Itu batalin wudhu. Itu yang mana yang mandi dan wadi batalin wudhu. Karena dia hukumnya najis keluar. Foto. Ada lagi? Kalau yang tadi misalkan itu potong zakatnya, itu kalau nanti dia umpama 3,5, itu hukum yang ketika memasukkan Biladul Farid itu masuk zakat, ukurannya apa beda lagi atau Saya. Potongannya ada potongan. ada potongan? Yang masih nempel ya? Iya. Masih nempel kan? Kan jadi begini nih. Iya. Maaf cakap dia Iladul Farid. Berjima. Gimana hitungannya? Dikadar. Kan orang dihitung berjima itu ketika sudah memasukkan tutup botolnya, palanya, ya, helmnya. Nah, dikadar helmnya itu dikadar ke bagian yang copot. Misalkan ini kan udah potong, udah putus dia, tinggal segini. Takar aja helmnya segimana? Nah, segini misalkan. Nah, kalau masuknya sekadar helm yang dikira-kirakan itu, maka gak usah dijelasin, Raka, biarin aja kalau nggak tahu. Nggak dijelasin tadi. Nih, helmnya. Kalau yang masuk itu sekadar helm yang sudah dikira-kirakan, pala yang sudah dikira-kirakan, maka itulah sudah masuk jima. Menyebabkan hadas besar. Atau kalau dia bukan suami istri, maka bisa terkena had. Hukuman saksi dihitung bersih wali wajibillah. Tapi kalau belum itu tidak, baru setengah daripada kepala misalkan, atau yang potong ukuran di takar separuh setengahnya doang, gitu doang misalkan. Tadi dari kita berlima. Maka itu pertanyaan kan berhubungan suami istri di bulan puasa, ketika puasa batalnya karena itu, batalnya karena berhubungan suami istri itu kan mewajibkan kafarat, bayar kafarat, sebutnya kafaratul uzma, karena sesuatu yang besar. Tapi yang wajib bayar kafarat siapa? Suami yang laki-laki. Mengapa? Karena yang melakukan itu dia aslinya, yang batal karena senggamannya dia. Kenapa? Karena istri batalnya ketika terjadi begitu bukan karena apa namanya bersenggama, bukan karena gimana istri. Batalnya karena memasukkan suatu benda asing ke rongga tubuh. Karena setengah haji kan udah masuk hitungannya. Itu di situ dia batal. Kalau hitungan jima itu udah satu kepala. Paham deh insyaallah. Ada lagi? Kalau yang membahasnya masuk kubur adami sama yang komputer IT itu kalau misalkan pakai oh cengang ngobrol buka ya? Hah? Nomor bahu. enggak kan Depok. Oh Depok. Ya wes. Monggo. Kalau misalkan itu pakai penghalang berarti enggak termasuk. Nggak termasuk. Ini yang mana nih? Sama aja sih dua-duanya.
menyentuh kemaluan maupun bersentuhnya laki-laki dan perempuan kulitnya. Kalau ada halangan tidak dianggap bersentuhan, maka tidak membatalkan. Gitu. Cuman tetap aja bisa makruh bisa haram. Kalau anak gitu nggak ada hajat, nggak ada apa gitu, kayak punya anak kita sendiri paling minimal kan makruh. Tapi kalau yang bukan mahram itu biar kata ini misalkan bukan mahram kita, nah, udah pakai apa ya, udah pakai abaya, udah pakai apa sih, ngapain, haram nih ya. Tapi kalau nggak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau wudu bersentuhan kulit ketemu kulit tanpa mengharap, walaupun tak sengaja batal. Dalam mazhab Syafi'i. Nanti kalau lagi haji beda lagi, jangan pakai mazhab Syafi'i, nggak kelar-kelar. Kalau putusan itu tetap batal kan? Apa? Habis sujud dulu ada yang noel, batal tetap. Gimana maaf? Kan sujud, terus disentuh tuh. Sentuh sama perempuan kan? Bisa kan gitu? Batal, tetap batal. Sengaja tak sengaja karena perbuatan dia atau kan dari al-labis kan menus yang nyentuh sama seperti yang disentuh, sama-sama batal. Ada lagi? Kalau mayit gitu dicium, misalnya yang bukan mahram, itu wudunya mayit itu batal atau kita yang batal? Nggak jadi soal gitu. Kalau udah diwuduin nggak apa ya, mau. Karena wudu nggak wajib, pertama wudu nggak wajib kan, yang wajib memandikan diri. Udah kalau dimandiin kelar. Karena kalau wudu juga repot. Jadi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu kan taklif, wajibnya wudu taklif. Buat siapa? Buat yang hidup, bukan yang mati. Memandikan mayit taklif buat yang hidup, bukan buat yang mati. Kan yang wajib mandiin kita, masa dia bisa mandiin sendiri? Enggak. Gitu. Potong. Kalau bersentuhan tadi tapi ada penghalangan, penghalangnya kayak kebaya gitu kan, bolong-bolong itu kan, kalau misalnya kita akan menunjukkan itu kayak masih ada. Iya, kalau ada bolong, ada celah ya, kulit pasti ketemu kulit ya batal. Tergantung. Kayak paranet itu kan bolong-bolong, tapi kecil banget ya. Kira-kira kalau kita taruh di atas kulit itu terus kita sentuh atasnya, kulit kita nyentuh sama kulitnya nggak? Nyentuh nggak? Paranet itu, tau nggak paranet? Yang buat nyamuk, ada ventilasi dikasih tutupan buat nyamuk, gitu. Tahu kan? Itu kan jaring-jaring, tapi bolongannya kecil-kecil sehingga nyamuk nggak bisa lewat. Kalau kita taruh di atas kulit, kita sentuh, itu kulit kita nyentuh itu perempuan nggak? Apa di atas doang? Hah? Masih nyentuh ya? Ya kalau masih nyentuh berarti batal. Pokoknya porosnya kulit ketemu kulit. Kalau masih kalau kebaya yang bolong-bolong, kalau berasa kesentuh ya batal. Sekalipun dikit itu saja. Sekalipun dikit. Misalkan kayak kebaya kena puntung rokok itu kan ada bolong tuh. Iya, tetap. Nggak tahu ya, aslinya kan ini juga ada, kalau di mikroskopis ada bolongannya ini aslinya. Cuma kan yang gini nggak batal, nah itu dia makanya nakernya gimana tuh yang itu. Nakernya ketemu nggak kulit kita sama kulit dia, itu saja. Kalau sekiranya itu kecil-kecil sehingga kita aman, yang kita kena pasti bagian atas doang, yang jaring-jaring itu, maka tidak batalin. Porosnya nyentuh ketemu situ. Kebaya itu gimana? Kebaya itu bolong, beneran bolong sampai ke kulit banget. Modelnya. Kayaknya ada kain yang transparannya ada dia. Apa sih namanya nggak tahu. Pilet ya. Pilet madani ya. Kayak apa sih? Pokoknya transparan, tapi dia kain. Nah itu nggak batalin. Ya, karena nggak bersentuhan. Gitu. Ada lagi? Ustaz, yang kalimat walayan kudu sogirun la yustaha, itu kan kalimat ini kan diterangin anak kecil itu. Kalau seandainya orang tua tapi nggak menimbulkan syahwat, apa termasuk membatalkan? Orang tua tapi tak menimbulkan syahwat. Gimana? Ibu-ibu Oh, ibu udah tua banget. Nenek-nenek. Tetap membatalkan. Tetap membatalkan wudu.
Gitu. Kalau yang tua tetap patah tulang. Yang tua yang anak kecil ya. Itu bukan masalah. Kalau yang masalah contoh tadi dia udah bersuci terus pakai hukum terus setelah itu dia mau buang air kecil lagi itu gimana? Dia mau buang air kecil, ya udah selama dia nggak lepas, nanti dia wudhu boleh lagi apa namanya mengusap sepatunya, kan batal sebab sekadar berhadas, batal wudhu, mau wudhu lagi masih ada ruh jadi dia ke buang air pakai sepatu, mau dilepas dulu pakai lagi, ya wudhu lagi dulu, wudhunya normal lagi sempurna, pakai lagi, kan repot ya. Kalau kena najis tuh bersihin. Bersihin. Makanya kan syaratnya nggak harus kuat tidak boleh kemasukan air. Jadi yang kotor aja cuma bagian luar, bersih aja basuh. Karena dari kulit kan nggak nyerap air kalau kulit, ya kan? Jaket kulit kan nggak nyerap air, buang deh. Jadi ya itu sih kalau nggak ribet ya lepas aja udah. Apa susahnya? Itu sekarang udah buat kesunahan doang. Dulu kenapa sih? Karena ada masyarakat. Ada al-masyaqqah tajribut taysir. Kesulitan itu memancing atau mendatangkan kemudahan. Apa kesulitannya dulu? Orang dulu nggak ada sendal yang boot, yang apa yang bisa buat trek di gurun yang berbatu dan sebagainya. Dan sendal pun terbatas, kebanyakan nyeker. Kalau perjalanan jauh nyeker ke sinian rusak kakinya, maka pakai khuf. Pakai khuf menggunakannya nggak mudah, kalinya apa segala macam. Maka untuk meringankan itu udah losin aja, boleh ngusap di atas khuf. Nah kalau sekarang kiranya sudah lebih ringan, nggak kayak begitu. Jadi kalau kita menggunakan kiranya niatnya sekadar melaksanakan kesunahan atau mengambil rukhsah. Sekali seumur hidup kita pakai itu sama kayak istinja dengan batu. Jadi kalau kesulitan, udah lepas aja nggak apa. Mau sakit guru. Ngomong siapa namanya? Syamsul dari mana Syamsul? Berbabu. Oh, kemarin beracara ya. Ada Ustaz Somad, ya, Ustaz Hari Burahim. Berbabu. Ada lagi foto. Oh kebakaran berapa kan? Yang gara-gara foto prawedi. Oh belum foto beda lagi. Rugi. Ada aja manusia. Apa ayatnya? Kibalal masyriq bukan. Zaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat Injinas diuji bahwa bakal jadi telah nampak kerusakan di buat manusia, baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat injinas, atas apa yang dibuat oleh manusia. Memang dasarnya kita ini basicnya membuat kerusakan. Itu kan di wedakira lahu latuk sibu fil ardi. Qalu innama nahnu bilang manusia jangan kau buat rusak di muka bumi. Oh enggak, kita buat kebaikan kok. Kita mesti memperbaiki. Kan begitu kita lakukan. Dibilang jangan rusak, dibilang oh enggak, saya bikin PLTU, membangkit listrik tenaga uap pakai batu bara itu untuk kemaslahatan umat manusia. Apa yang terjadi itu? Polusi udara, mufsid, tapi ngerasanya musrih seperti manusia. Penemuan-penemuan baru yang kemudian hari baru ketahuan itu mudarat buat manusia. Udah lagi? Apalagi itu jelas banget kan? Pakai nuntut lagi. Itu kan pelanggarannya tuh. Allah nggak tahu jadi banget manusia. Moral sudah turun. Ada lagi? Foto. Tidak ada? Kalau ada masih foto. Karena nggak buru-buru. Kalau itu buru, oh iya. Astagfirullahaladzim lupa. Ya udah. Masih kuat, masih kuat.
Hah? Nah, nggak boleh begitu. Apakah nanti ya Mu'ad dan gitu dimimpiin Rasulullah amin sih. Ya udah nggak apa-apa dah kalau dimimpiin Rasul. Apakah nanti ya Daniel? Nah, ya Rasulullah. Ya, apa? Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita kaji ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Jadikan orang Ta'ala minal ulama al-amilin al-mukhlisin al-mutawaddi'in ولأن المتقبلين والمراعين والموحدين شاء الله. الفاتحة حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله رسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.